Wihara Rakitavana yang ada di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang menjadi salah satu destinasi wisata rohani. Wihara ini begitu kental dengan nuansa Thailand karena desain bangunannya, pemirsa. Wihara ini juga menjadi salah satu tempat meditasi yang menenangkan. Saksikan info selengkapnya di liputan berikut. Kabupaten Deli Serdang dan Tanah Karo, Sumatera Utara dikenal sebagai daerah dengan sumber daya alam berlimpah dan destinasi wisatanya. Di samping wisata alam, kedua wilayah ini juga dikenal sebagai destinasi wisata rohani, khususnya untuk umat Kristiani dan Buddha. Selain Taman Alam Lumbini yang begitu terkenal karena keindahan replika pagoda Swedagon Myanmarnya, Vihara Rakitavana juga menarik perhatian karena desain bangunannya yang bercorak negeri gajah putih Thailand. Vihara ini didirikan di Jalan Jamin Ginting, Bintang Meriah, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Vihara ini didirikan sebagai tempat objek meditasi. Jadi di Medan itu umat Buddha sangat berantusias untuk melakukan pelatihan meditasi. Sehingga saat ada umat yang mendanakan lahan ini dibangun meditation center, maka dibangunlah Rakitavana ini untuk pelatihan umat Buddha meditasi. Agama Buddha Thailand sebagian besar menganut ajaran Theravada. Pada abad ke-5 hingga 13 Masehi, kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara mendapat pengaruh budaya India yang menganut ajaran Buddha Mahayana. Termasuk di tanah air, pada masa kerajaan Sriwijaya, ajaran Mahayana juga menguat di Asia Tenggara lewat keseniannya. Namun setelah pengaruh Buddha di India menurun, biku Sri Lanka beraliran Theravada mulai menyebarkannya di Asia Tenggara. Nuansa Thailand begitu kental di vihara ini. Sebelum memasuki ruang utama, kita akan menaiki anak tangga yang bersisian dengan patung gajah putih. Gajah putih sendiri adalah simbol kerajaan Thailand yang melambangkan kekuatan, kekayaan, keberuntungan, dan kedamaian. Orang Thailand menyebutnya sebagai Chang Samkan, yang berarti gajah keberuntungan yang suci. Jadi setelah zaman Majapahit, agama Buddha kan redup, sehingga adapun guru-guru atau biksu-biksu yang dari negara Thailand, negara Myanmar ada kemari mengajarkan agama Buddha. Umat Buddha yang ada di Indonesia ini kebanyakan berguru ke Thailand, karena pertama mungkin negara Thailand lebih dekat dari Indonesia. Di sini daerahnya cukup nyaman, suasana pun cukup adem ya. Karena adanya suasana angin dari Brastagi itu, sehingga umat Buddha yang melakukan meditasi itu bisa lebih kusuk lagi dalam pelatihannya. Bangunan utama vihara ini dikelilingi patung arhat yang berasal dari donatur. Para arhat ini dianggap telah mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi dan dihormati sebagai pelindung Buddha. Berbeda dari Taman Alam Lumbini, Vihara Rakitavana ini tidak terbuka untuk umum, melainkan hanya umat Buddhis saja, khususnya bagi mereka yang ingin bermeditasi. Meditasi adalah latihan untuk memusatkan dan menjernihkan pikiran. Kini, meditasi mulai menjadi cara hidup masyarakat untuk sehat jasmani maupun rohani. Jadi meditasi sesungguhnya itu selayaknya makanan yang dikonsumsi manusia, ya. Jadi makhluk hidup atau manusia ini memiliki dua yang harus dikonsumsi agar sehat. Yang pertama yaitu makanan yang biasa sehari-hari kita makan, yaitu tujuannya agar jasmani kita sehat.
Begitu juga dengan meditasi, ketika kita mengarahkan pikiran dengan baik, melakukan meditasi dengan baik, maka kita sama halnya mendapatkan makanan, namun makanan yang ditujukan kepada batin, kepada pikiran kita. Dengan demikian, maka meditasi itu bisa menyehatkan batin diri kita sendiri. Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Behavioral Brain Research pada tahun 2019 menunjukkan bahwa meditasi yang dipandu juga manjur untuk meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan hidup seseorang. Tak heran jika kini meditasi telah menjadi bagian dari gaya hidup, terlebih pasca pandemi COVID-19. Hubungan kebudayaan antara Indonesia dan Thailand telah memiliki akar historis yang panjang. Hal ini juga tercermin lewat pertukaran arca Buddha antar kedua negara yang juga mengokohkan persahabatan bilateral. Di Wihara Boforani Fest, Bangkok, Thailand, terdapat arca Buddha berbatu andesit yang menyerupai Buddha yang ada di Candi Kalasan, Yogyakarta. Selain itu, Raja Rama V Thailand juga mengagumi candi-candi Buddha yang ada di Jawa. Banyak umat Buddha yang datang dari Medan, khususnya untuk satu tujuan, yaitu melakukan fangsen. Fangsen itu adalah pelepasan makhluk hidup. Jadi mereka membeli ke pasar-pasar yang ada di Pancur Batu, membeli ikan-ikan yang hidup, ikan lele, ikan nila, atau belut, melakukan fangsen di belakang wihara. Ya, umat Buddhis yang ada di Sumatera Utara, mari kita sama-sama membangun diri kita sendiri dengan praktek Dhamma, khususnya dengan melatih meditasi. Rakitawana Buddhist Center terbuka untuk semua umat Buddha yang akan melakukan meditasi, belajar meditasi dengan catatan kita harus melakukan pengambilan sila, yaitu atasila atau sila seorang meditator atau yogi. Rakitavana menjadi satu-satunya rumah ibadah dan pusat meditasi bernuansa negeri Gajah Putih di Sumatera Utara. Seperti namanya, yang berarti tempat Sang Buddha menghindari hiruk-pikuk dunia, tempat ini diharapkan menjadi rumah bernaung untuk mencari kedamaian batin. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.